Halo anak-anakku kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Jangan lupa untuk berdoa dulu ya sebelum belajar, oke? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 pada muatan matematika kelas 3, materi sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, melalui pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan, menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal, lalu kalian dapat menentukan angka dalam penggunaan sifat pertukaran pada penjumlahan, lalu yang keempat, kalian dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan sifat pertukaran dengan tepat. Mari kita mulai belajar. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun yang kering. Rencananya, ia akan gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. Pada kotak ini ada 35 daun kering. Pada kotak ini ada 15 daun kering. Ketika dijumlahkan, 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar. Apakah jumlah daunnya akan sama? Ketika ditukar, 15 ditambah dengan 35, hasilnya sama saja 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Jadi, 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ketika dibalik, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi, 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050. 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Nah, anak-anak, ayo kita bermain games. Aturannya adalah kalian harus menjawab soal dengan cepat. Waktunya hanya 15 detik dan jawab dengan jujur. Jadi nanti ketika ibu menunjukkan soalnya, kalian menjawab dalam waktu 15 detik. Siap? Mari kita mulai. Waktunya habis. Bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? 200 ditambah 350. 550. Bagaimana? Kalian benar atau salah? Ayo, kita main games di soal lainnya ya. Sudah siap? Mari kita berhitung.
350 ditambah 200 hasilnya 550. Nah, coba kita teliti lebih dalam tentang dua soal ini. Dari dua soal pada game tadi diperoleh jawaban pada soal pertama 200 ditambah 350 adalah 550. Lalu pada soal kedua 350 ditambah 200 sama dengan 550. Wah, hasilnya sama. Di sini perbedaannya hanyalah ketika 200 ditambah 350. Lalu di soal kedua hanya dibalik saja, yaitu 350 ditambah 200. Nah, inilah yang kita sebut dengan sifat pertukaran, karena jawabannya sama. Pada soal pertama dan soal kedua, maka 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Diingat-ingat ya, ini disebut dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, anak-anak, coba ayo kita bersama-sama menyelesaikan soal cerita berikut ini. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Pertanyaan pertama, berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? 530 ditambah 720 hasilnya 1250. Maka jumlah daun yang dikumpulkan oleh Edo dan Benny adalah 1250. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah dan daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Maka berapakah jumlah daun yang dimiliki Edo dan Benny? Tinggal ditukar saja, 720 ditambah 530, hasilnya tetap sama, 1250. Maka jumlah daun yang dimiliki Edo dan Benny adalah 1250 helai. Dengan begitu, maka dapat kita simpulkan bahwa 530 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 530. Diingat kembali ya, inilah yang disebut dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian bisa menonton kembali video ini apabila belum cukup mengerti, oke? Nah, anak-anak, berikut ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Jika kalian mengalami kesulitan, minta bantuan pada orang tua atau kakak di rumah ya. Terima kasih telah belajar dengan baik pada hari ini. Salam semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.